Halo teman-teman semua, selamat datang di Beracun. Bersama aku, Elbilur, kita akan menjelajahi dunia yang penuh dengan mitologi, cerita rakyat, dan fantasi yang memukau. Di sini, kita nggak cuma mendengar cerita, tapi juga masuk ke dalam dunia penuh misteri, keajaiban, dan petualangan tanpa batas. Jadi, duduk santai, siapkan imajinasimu, dan ayo kita mulai perjalanan seru ini. Siap untuk terhipnotis oleh cerita seru dan luar biasa? Yuk, bersama aku, kita buka pintu ke dunia penuh misteri ini. Let's go, Racuners! Di sebuah desa kecil yang tenang, di tengah hamparan sawah dan bukit yang hijau, hiduplah seorang gadis kecil bernama Maya. Maya adalah anak yatim piatu yang tinggal bersama bibinya, seorang wanita tua yang meski keras, tetap merawat Maya dengan segenap kemampuannya. Maya dikenal sebagai anak yang penuh rasa ingin tahu dan memiliki senyum yang menular. Ia sering menghabiskan waktu bermain di tepi hutan, mengumpulkan bunga liar, atau memanjat pohon untuk memetik buah. Namun, kehidupan yang damai itu berubah drastis pada suatu hari yang kelam. Pagi itu, Maya pulang ke rumah dengan kulitnya penuh bercak-bercak merah. Bibinya yang pertama kali melihatnya terkejut dan bertanya dengan nada khawatir. "Maya, apa yang terjadi? Apa kau jatuh di hutan?" Maya hanya menggeleng. Ia tidak merasa sakit, hanya sedikit gatal. "Aku tadi bermain di dekat semak-semak berbunga. Mungkin aku terkena daun atau sesuatu," jawabnya polos. Namun, berita tentang bercak merah di kulit Maya segera menyebar ke seluruh desa. Orang-orang mulai berbisik-bisik, menyebutnya sebagai tanda kutukan atau penyakit yang berbahaya. Kebetulan, beberapa hari sebelumnya, wabah penyakit melanda desa. Beberapa warga jatuh sakit dengan demam tinggi, dan tak sedikit yang meninggal. Ketakutan akan penyakit menular membuat orang-orang mencari kambing hitam, dan Maya menjadi sasaran empuk. "Ini pasti karena Maya," kata seorang tetua desa dengan nada meyakinkan di pertemuan warga. "Bercak merah itu bukan hal biasa. Mungkin dia telah membawa kutukan dari hutan." Bibinya mencoba membela Maya. "Dia hanya anak kecil. Bercak itu mungkin hanya alergi atau gigitan serangga." Maya tidak bersalah, katanya, memohon kepada warga. Namun, ketakutan telah membutakan mereka. Desa yang biasanya ramah kini berubah menjadi tempat yang penuh kecurigaan. Orang-orang yang dulu menyapa Maya dengan senyuman kini menghindarinya seperti wabah. Beberapa anak bahkan melempari Maya dengan batu kecil saat ia berjalan melewati mereka. Suatu malam, setelah keadaan semakin memburuk, sekelompok warga mendatangi rumah bibi Maya. Mereka membawa obor dan wajah mereka penuh dengan kemarahan. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan tongkat, berkata dengan nada tegas, "Maya harus pergi. Ini demi keselamatan desa. Jika tidak, kutukan ini akan menghancurkan kita semua." Bibinya menangis, mencoba melawan keputusan itu, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan kehendak seluruh desa. Maya hanya berdiri diam di sudut ruangan, tidak mengerti mengapa dunia yang selama ini ia cintai kini menolaknya. Dengan suara yang gemetar, ia bertanya, "Bibi, apa aku benar-benar membawa kutukan? Apa aku jahat?" Bibinya memeluk Maya erat-erat, air matanya mengalir deras. "Tidak, Maya. Kau adalah anak yang baik. Mereka hanya takut. Mereka tidak tahu kebenarannya." Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Maya dipaksa meninggalkan desa. Dengan hanya membawa sebuah tas kecil berisi pakaian dan sedikit makanan, ia berjalan perlahan menuju hutan yang gelap. Warga desa mengawasinya dari kejauhan, memastikan bahwa ia benar-benar pergi. Beberapa dari mereka merasa bersalah, tetapi ketakutan mereka lebih besar daripada rasa belas kasih. "Hutan itu terkutuk," bisik seorang wanita tua kepada tetangganya. "Jika dia bertahan hidup di sana, itu berarti dia memang pembawa kutukan." Langkah Maya terasa berat. Setiap kali ia menoleh ke belakang, ia melihat desa yang semakin kecil di kejauhan. Tempat yang dulu ia sebut rumah kini menjadi tempat yang tidak menginginkannya lagi. Dengan air mata mengalir di pipinya,
Ia melangkah masuk ke dalam hutan belantara yang lebat. Di dalam hutan, suara angin yang berdesir melalui pepohonan terdengar seperti bisikan yang menyeramkan. Maya merasa ketakutan, tetapi ia terus berjalan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke desa. Hutan ini sekarang menjadi rumahnya, meski penuh dengan bahaya yang tidak ia ketahui. Setiap bayangan gelap di antara pepohonan membuatnya melompat ketakutan, dan suara langkah kakinya sendiri terdengar seperti gema yang mengikuti. Ketika malam tiba, Maya menemukan sebuah pohon besar dengan akar yang menjulang tinggi di atas tanah. Ia memutuskan untuk beristirahat di bawahnya. Dengan tubuh yang menggigil karena dingin, ia memeluk lututnya erat-erat. Lapar mulai menyerang, tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk mencari makanan di kegelapan malam. "Aku tidak ingin mati di sini," bisiknya pelan, air matanya kembali mengalir. Tetapi, di tengah ketakutannya, Maya teringat kata-kata bibinya. "Kau adalah anak yang baik." Kalimat itu memberinya sedikit kekuatan. Maya tahu bahwa ia harus bertahan, tidak peduli seberapa sulitnya. Dalam hati kecilnya, ia berharap ada seseorang, atau sesuatu, yang akan membantunya melalui semua ini. Tanpa ia sadari, bayangan besar sedang mengawasinya dari balik pepohonan, mata kuningnya berkilauan di kegelapan. Bayangan itu mendekat perlahan, namun bukan dengan niat untuk menyakiti. Maya tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya setelah malam itu. Bertemu Raja Hutan. Maya terbangun di pagi hari yang dingin. Tubuhnya terasa kaku setelah tidur di bawah pohon besar semalam. Matahari mulai mengintip dari balik dedaunan lebat. Sinarnya menembus celah-celah pepohonan dan menciptakan pola bayangan yang menari di tanah. Sekilas, pagi itu tampak indah, namun perut Maya keroncongan, dan rasa lapar semakin menyiksanya. Sambil memeluk tubuhnya yang menggigil, Maya mencoba mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan perjalanan. Ia berjalan perlahan di antara pepohonan tinggi, kakinya menginjak dedaunan kering yang berserakan di tanah. Pandangannya terus bergerak, mengamati sekeliling dengan penuh waspada. Suara burung dan serangga hutan terdengar di kejauhan, menambah kesan asing yang menakutkan bagi gadis kecil itu. Saat berjalan, Maya melihat sebatang pohon dengan buah-buahan kecil berwarna merah menggantung di dahan rendah. Rasa laparnya mengalahkan rasa takutnya, dan ia segera memetik buah itu. Ia menatap buah tersebut, ragu-ragu sebelum akhirnya mencicipi sedikit. Rasanya asam, tetapi Maya tidak peduli. Ia memakan beberapa buah sampai perutnya terasa sedikit lebih nyaman. Setelah mengisi tenaganya, Maya melanjutkan perjalanan. Langkah kakinya terhenti ketika ia melihat seekor rusa kecil berdiri di tengah jalan setapak yang ia lewati. Rusa itu sedang memakan dedaunan dan tampak tidak menyadari kehadiran Maya. Maya menahan napas, takut gerakannya akan membuat rusa itu kabur. "Hai, kau cantik sekali," bisik Maya pelan sambil mendekati rusa itu. Ia mengulurkan tangannya dengan hati-hati. Rusa itu, yang seharusnya ketakutan, justru menatap Maya dengan mata lembut dan perlahan mendekat. Maya menyentuh kepalanya, merasa hangat oleh kehadiran makhluk yang tidak menghakiminya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, suara gemuruh berat terdengar dari balik semak-semak. Maya langsung berdiri tegak. Matanya menatap ke arah suara itu dengan ketakutan. Dari balik semak-semak, muncul seekor makhluk besar dengan tubuh yang gagah dan surai emas yang berkilauan diterpa sinar matahari. Seekor singa besar berdiri di hadapannya, mata kuningnya memancarkan wibawa yang menggetarkan. Maya mundur perlahan, napasnya tercekat. Ia mengira singa itu akan menerkamnya, tetapi hewan besar itu tidak bergerak. Sebaliknya, ia hanya duduk tenang dan mengamati Maya. Rusa kecil di dekat Maya segera berlari menjauh, meninggalkan mereka berdua. Ketika Maya hendak melangkah mundur lebih jauh, ia mendengar suara berat yang membuatnya terpaku. "Jangan takut, anak kecil." Maya menoleh ke sekeliling, mencari asal suara. "Siapa yang berbicara?" tanyanya dengan suara bergetar. "Aku di sini," jawab suara itu lagi. Maya terkejut ketika menyadari bahwa suara tersebut berasal dari singa di depannya. "Kakau bicara?" tanya Maya dengan mata membelalak. Singa itu mengangguk perlahan. "Namaku Arka,
raja hutan ini. Dan siapa namamu, anak manusia? Maya masih terkejut, tetapi ia memberanikan diri menjawab. Namaku Maya. Arka menatap Maya dengan penuh perhatian. Apa yang membawamu ke dalam hutan ini, Maya? Anak kecil sepertimu tidak seharusnya berkeliaran sendirian di tempat seperti ini. Dengan hati-hati, Maya mulai menceritakan kisahnya. Suaranya bergetar ketika ia mengisahkan bagaimana warga desa mengusirnya karena bercak merah di kulitnya yang dianggap sebagai tanda kutukan. Ia berbicara tentang rasa sakit dan ketakutannya, tentang bagaimana ia kehilangan tempat yang ia sebut rumah. Arka mendengarkan dengan seksama, tanpa memotong cerita Maya sedikitpun. Mata kuningnya yang tajam kini memancarkan rasa iba dan perlindungan. Setelah Maya selesai bercerita, Arka menghela napas panjang. Manusia memang seringkali membiarkan rasa takut menguasai mereka, katanya dengan nada tenang. Namun, kau tidak perlu takut lagi, Maya. Hutan ini adalah tempatku, dan aku akan melindungimu. Mulai sekarang, kau adalah bagian dari keluargaku. Maya memandang Arka dengan mata penuh keheranan. Ia tidak percaya bahwa seekor singa, makhluk buas yang selama ini ia takuti, menawarkan perlindungan dan tempat tinggal. Benarkah? Tanyanya ragu. Arka mengangguk. Di hutan ini, kami hidup dengan aturan yang berbeda. Kami melindungi mereka yang membutuhkan, tidak peduli siapa mereka. Maya merasa air matanya mengalir. Ia tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan rasa terima kasihnya. Di saat ia merasa kehilangan segalanya, seorang raja hutan memberinya harapan baru. Ayo, kata Arka sambil berdiri. Ikutlah denganku. Ada tempat yang aman untukmu di dalam wilayahku. Maya mengikuti Arka, melangkah masuk lebih dalam ke hutan yang semakin gelap dan misterius. Namun, kali ini, ia tidak merasa takut. Kehadiran Arka memberikan rasa aman yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Di perjalanan, Arka memperkenalkan Maya pada berbagai penghuni hutan. Burung-burung berwarna cerah berkicau riang, tupai melompat dari satu cabang ke cabang lainnya, dan monyet-monyet mengintip dengan rasa ingin tahu dari balik daun. Maya mulai menyadari bahwa hutan ini bukanlah tempat yang sepenuhnya menakutkan. Ketika mereka tiba di sebuah dataran tinggi yang dikelilingi pepohonan raksasa, Arka berhenti. Inilah rumahku, katanya. Maya terpesona oleh keindahan tempat itu. Di tengah hutan yang gelap, ada sebuah tempat yang dipenuhi sinar matahari, dengan sungai kecil yang mengalir jernih dan bunga-bunga liar yang bermekaran. Untuk pertama kalinya sejak ia diusir dari desa, Maya merasa bahwa ia menemukan tempat yang benar-benar bisa ia sebut rumah. Arka menoleh padanya dan berkata, "Di sini, kau akan belajar untuk bertahan hidup. Kau akan menjadi bagian dari alam, dan aku akan menjagamu seperti anakku sendiri." Maya hanya bisa mengangguk, merasa bahwa lembaran baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Hutan ini, yang sebelumnya tampak seperti tempat yang menakutkan, kini menjadi tempat perlindungan dan harapan baru bagi dirinya. Maya menemukan kekuatan. Waktu berlalu dengan cepat di hutan, dan Maya mulai beradaptasi dengan kehidupan barunya bersama Arka, sang raja hutan. Pada awalnya, ia merasa canggung berada di tengah-tengah makhluk-makhluk yang dulunya ia takuti. Namun, perlahan-lahan, Maya menyadari bahwa penghuni hutan memiliki kebijaksanaan dan kebaikan yang tidak ia temukan di desanya. Arka tidak hanya melindungi Maya, tetapi juga mengajarinya banyak hal tentang hutan. Jika kau ingin hidup di sini, kau harus memahami hukum alam, ujar Arka suatu hari. Hutan ini penuh dengan bahaya, tetapi juga penuh dengan keajaiban jika kau tahu bagaimana menghormatinya. Maya mulai belajar mengenali tanaman mana yang bisa dimakan dan mana yang beracun. Ia belajar mendengarkan suara hutan, nyanyian burung yang memperingatkan bahaya, gemerisik dedaunan yang menandakan kedatangan pemangsa, dan aliran sungai yang menyejukkan. Arka sering mengajaknya berkeliling, menunjukkan rahasia-rahasia hutan yang hanya diketahui oleh penghuninya. Lihat pohon itu, kata Arka suatu hari, menunjuk sebuah pohon besar dengan akar yang menjulang tinggi. Akar itu menyimpan air. Jika kau kehausan, kau bisa memotongnya.
Maya terpesona melihat betapa banyaknya sumber daya di hutan yang sebelumnya tidak ia sadari. Selain Arka, penghuni hutan lainnya juga mulai menerima kehadiran Maya. Burung-burung sering mengikutinya, seolah-olah ingin menyemangatinya. Rusa-rusa yang pemalu sekarang berani mendekatinya, dan monyet-monyet nakal sering bermain-main di dekatnya. Maya merasa diterima, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kehidupan di hutan tidak selalu mudah. Pada suatu hari, saat Maya sedang mengumpulkan buah-buahan, ia tanpa sengaja melangkah terlalu jauh dari wilayah perlindungan Arka. Ia tidak menyadari bahwa ia memasuki daerah berbatu yang gelap, tempat seekor ular besar bersembunyi. Ular itu, dengan tubuhnya yang hitam berkilauan dan mata merah menyala, mendesis marah ketika Maya mendekat. Jantung Maya berdegup kencang. Ia mencoba mundur perlahan, tetapi ular itu melingkar, siap menyerang. Sebelum Maya sempat berpikir untuk lari, Arka muncul dari balik semak-semak. Dengan auman yang mengguncang tanah, ia melompat ke depan, menghalangi Maya dari bahaya. Pertarungan singkat namun sengit terjadi. Ular itu mencoba menyerang dengan gigi berbisanya, tetapi Arka lebih cepat. Dengan satu gerakan cepat, Arka mencengkeram tubuh ular itu dan melemparkannya jauh ke dalam semak-semak. Ular itu akhirnya menyerah dan melarikan diri, meninggalkan Maya yang gemetar ketakutan. "Kau harus lebih berhati-hati, Maya," kata Arka dengan suara lembut, meskipun tatapannya penuh ketegasan. "Hutan ini adalah rumah kita, tetapi itu tidak berarti kita bebas dari bahaya." Maya mengangguk, menyadari bahwa ia masih memiliki banyak hal untuk dipelajari. Namun, kejadian itu juga membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Keinginan untuk menjadi lebih kuat, untuk tidak selalu bergantung pada perlindungan Arka. Arka melihat perubahan itu di mata Maya. "Jika kau ingin menjadi bagian dari hutan ini, kau harus belajar bagaimana melindungi dirimu sendiri," katanya suatu hari. "Dan aku akan membantumu." Latihan dimulai. Maya belajar bagaimana mengasah instingnya, mengenali bahaya bahkan sebelum ia melihatnya. Arka mengajarinya cara melompat di atas batu licin tanpa terjatuh, cara memanjat pohon dengan cepat, dan cara menggunakan dahan atau batu sebagai alat pertahanan. Meskipun tubuhnya kecil, Maya menunjukkan ketekunan yang luar biasa. Di sela-sela latihan fisik, Arka juga mengajarkan Maya tentang filosofi hutan. "Hutan adalah tempat di mana semua makhluk memiliki peran," katanya. "Kami tidak hidup untuk saling menguasai, tetapi untuk saling melengkapi. Ingat itu, Maya." Maya tidak hanya belajar bertahan hidup, tetapi juga memahami nilai dari harmoni. Ia mulai merasa bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di desanya. Suatu malam, Maya sedang duduk di atas batu besar, memandangi bulan yang bersinar terang di langit. Cahaya bulan membuat hutan terlihat seperti dunia lain, penuh misteri dan keindahan. Arka mendekatinya dan duduk di sebelahnya. "Maya," katanya pelan, "aku telah melihat keberanianmu, dan aku tahu kau memiliki hati yang besar. Tapi ingatlah, kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kemampuan fisik. Itu berasal dari hatimu, dari keinginanmu untuk melindungi mereka yang kau sayangi." Maya merenungkan kata-kata itu. Ia menyadari bahwa selama ini, meskipun ia merasa telah kehilangan segalanya, ia sebenarnya telah menemukan keluarga baru di hutan ini. Arka adalah seperti ayah baginya, dan semua makhluk hutan adalah teman-temannya. Kehidupan di hutan terus berjalan, dan Maya semakin kuat setiap harinya. Ia tidak lagi merasa takut pada gelapnya hutan atau suara-suara asing di malam hari. Sebaliknya, ia mulai merasa bahwa hutan adalah rumahnya, tempat di mana ia benar-benar bebas menjadi dirinya sendiri. Namun, jauh di dalam hatinya, Maya masih merindukan desa tempat ia berasal. Ia tidak merindukan orang-orang yang mengusirnya, tetapi ia merindukan kenangan masa kecilnya bersama bibinya. Senyuman yang pernah ia lihat di wajah teman-temannya sebelum semuanya berubah. "Maya," kata Arka suatu hari, "hutan ini akan selalu menjadi rumahmu. Tetapi jika suatu hari kau merasa harus kembali ke desamu, ketahuilah bahwa aku dan semua makhluk di sini akan selalu mendukungmu." Maya menatap Arka dengan mata yang penuh rasa terima kasih.
Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi merasa sendirian. Malam itu, Maya tidur di bawah langit yang penuh bintang, dikelilingi oleh suara-suara damai dari hutan. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia telah menemukan tempatnya di dunia. Kembalinya Maya ke desa. Setelah bertahun-tahun hidup di hutan, Maya telah tumbuh menjadi sosok yang berbeda. Ia bukan lagi gadis kecil yang lemah dan takut, melainkan seorang perempuan muda yang kuat, percaya diri, dan penuh kebijaksanaan. Kehidupan bersama Arka dan makhluk-makhluk hutan telah mengajarinya tentang kekuatan, keberanian, dan harmoni dengan alam. Namun, suatu malam, di bawah cahaya bulan yang lembut, Maya duduk di dekat sungai kecil sambil menatap bayangan dirinya di air. Ada kerinduan dalam hatinya, kerinduan yang sudah lama ia pendam. Ia memikirkan desanya, tempat yang dulu ia tinggalkan dengan air mata. Apakah bibinya masih hidup? Bagaimana keadaan desa itu sekarang? Aku ingin kembali, bisik Maya pada dirinya sendiri. Arka, yang duduk tak jauh darinya, mendengar kata-kata itu. Dengan langkah tenang, ia mendekati Maya. Kau sudah membuat keputusan? Tanyanya. Maya mengangguk pelan. Aku merasa sudah waktunya. Aku ingin tahu apakah mereka sudah berubah. Aku ingin tahu apakah mereka akan menerima aku kembali, atau setidaknya mendengar kebenaran. Arka mengangguk penuh pengertian. Aku tidak bisa ikut bersamamu, Maya. Ini adalah perjalanan yang harus kau tempuh sendiri. Namun, ingatlah, kekuatanmu bukan hanya dalam tubuhmu, tetapi juga dalam hatimu. Kau memiliki keberanian dan kebaikan yang bisa mengubah orang-orang. Dengan restu dari Arka, Maya mempersiapkan perjalanannya. Sebelum berangkat, para penghuni hutan berkumpul untuk memberikan perpisahan. Burung-burung berkicau riang, monyet-monyet membawa buah sebagai bekal, dan rusa-rusa membungkukkan kepala mereka sebagai tanda hormat. Maya merasa haru melihat cinta yang mereka berikan. Jangan pernah lupakan kami, Maya, kata salah satu rusa kecil. Aku tidak akan pernah lupa, jawab Maya dengan mata berkaca-kaca. Keesokan harinya, dengan hati yang penuh tekad, Maya meninggalkan hutan dan memulai perjalanannya kembali ke desa. Desa yang dulunya Maya tinggalkan kini tampak berbeda. Jalan-jalan yang dulu ramai kini sepi, rumah-rumah tampak usang, dan ladang-ladang yang subur berubah menjadi tanah kering. Wabah yang pernah mereka takuti bertahun-tahun lalu ternyata membawa kehancuran yang berkepanjangan. Banyak warga desa yang meninggal atau pergi mencari kehidupan baru di tempat lain. Maya berjalan melewati desa dengan langkah tenang, namun penuh waspada. Orang-orang yang melihatnya menatap dengan ekspresi terkejut dan takut. Beberapa mengenalinya sebagai gadis kecil yang dulu mereka usir. Itu Maya, bisik seorang pria tua kepada tetangganya. Dia kembali. Namun, Maya tidak melihat kebencian di mata mereka, melainkan rasa bersalah dan penyesalan. Ia menyadari bahwa waktu telah mengubah hati mereka. Maya akhirnya tiba di rumah bibinya, sebuah rumah kecil di pinggir desa yang tampak semakin lapuk. Dengan hati berdebar, ia mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ketika ia membuka pintu, ia menemukan bibinya terbaring lemah di atas dipan tua. Bibinya tampak kurus dan sakit, namun matanya bersinar ketika melihat Maya. Maya, apakah ini kau? Suara bibinya terdengar lirih, hampir seperti bisikan. Ya, Bibi. Ini aku, jawab Maya sambil berlutut di samping dipan. Air mata mengalir di pipinya. Bibinya tersenyum lemah. Aku tahu kau akan kembali. Aku selalu percaya kau tidak bersalah. Maafkan aku karena tidak bisa melindungimu dulu. Maya memeluk bibinya dengan penuh kasih. Bibi, tidak perlu meminta maaf. Aku sudah memaafkan semuanya. Selama beberapa hari, Maya merawat bibinya dengan cinta dan perhatian. Ia menggunakan pengetahuannya tentang tanaman obat yang ia pelajari di hutan untuk membantu bibinya pulih. Perlahan, kesehatan bibinya membaik, dan kabar tentang kembalinya Maya menyebar ke seluruh desa. Warga desa mulai mendatangi rumah Maya, satu persatu, membawa permohonan maaf. Mereka mengakui kesalahan mereka karena telah mengusirnya tanpa alasan yang jelas.
Maya, kata kepala desa dengan wajah penuh penyesalan, kami telah melakukan kesalahan besar padamu. Ketakutan kami membuat kami buta terhadap kebenaran. Kami mohon, maafkan kami. Maya mendengarkan dengan tenang. Ia merasakan kejujuran dalam kata-kata mereka. Setelah beberapa saat, ia berkata, aku telah memaafkan kalian sejak lama. Ketakutan memang bisa membuat orang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Namun, kita semua bisa belajar dari kesalahan itu. Warga desa terkejut dengan kebijaksanaan Maya. Mereka tidak menyangka bahwa gadis kecil yang dulu mereka usir kini telah tumbuh menjadi sosok yang begitu kuat dan penuh kasih. Sebagai tanda penyesalan, warga desa meminta Maya untuk menjadi penolong mereka. Mereka tahu bahwa Maya memiliki pengetahuan tentang alam dan kemampuan untuk menyembuhkan. Dengan hati terbuka, Maya menerima permintaan mereka. Ia mulai mengajarkan warga desa tentang tanaman obat, cara bercocok tanam yang lebih baik, dan bagaimana hidup selaras dengan alam. Perlahan, desa yang hampir hancur itu mulai bangkit kembali. Ladang-ladang kembali hijau, dan kehidupan mulai terasa lebih cerah. Namun, Maya tidak pernah melupakan hutan dan keluarganya di sana. Ia sering kembali ke hutan untuk menemui Arka dan makhluk-makhluk lainnya. Setiap kali ia kembali, ia membawa cerita tentang desa dan bagaimana kehidupannya telah berubah. Hutan dan desa sekarang menjadi rumahku, kata Maya suatu hari kepada Arka. Arka tersenyum bangga. Kau telah menemukan keseimbangan, Maya. Itu adalah kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Maya kini menjadi simbol harapan dan keberanian bagi desa dan hutan. Ia membuktikan bahwa meskipun hidup penuh dengan rintangan, kebaikan dan keberanian dapat membawa perubahan yang luar biasa. Meskipun perjalanan hidupnya tidak mudah, Maya merasa bersyukur. Ia telah menemukan tempatnya di dunia, dan ia tahu bahwa selama ia hidup, ia akan terus menjaga harmoni antara manusia dan alam. Terima kasih sudah berani menjelajahi cerita ini bersama Beracun. Ingat, setiap mitos, legenda, dan fantasi bukan hanya dongeng biasa. Mereka punya jejak yang mungkin masih berbisik di sekitarmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah lain yang akan membawamu semakin jauh ke dalam dunia yang tak pernah kamu duga. Aku Elbilur, akan selalu menunggu kalian kembali. Karena di dunia ini, hanya mereka yang berani menembus batas kenyataan yang akan menemukan kebenaran. Sampai jumpa. Selalu ingat, bayangan tak pernah benar-benar pergi, mereka hanya menunggu.